selamat sore teman-teman semua. Terima kasih ya yang sudah bergabung di acara webinar kita hari ini. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Halo teman-teman semua, nama saya April, saya dari Jini yang akan memandu teman-teman di acara webinar hari ini. Nah, saya juga mau sapa teman-teman dari aplikasi Cakap nih yang nonton webinar ini dari aplikasi Cakap. Halo teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mau nonton atau misalnya yang belum tahu, jadi webinar kita ini udah bisa ditonton juga via aplikasi Cakap nih teman-teman. Caranya gampang, teman-teman cukup download aja aplikasi Cakapnya di Play Store atau juga di Apple Store. Jadi nanti bisa nonton dari sana. Nah, kita mau ngomongin apa sih teman-teman sore hari ini? Mungkin udah pada penasaran gitu ya, atau mungkin ada yang udah bawa apa ya, misalnya problem sendiri gitu yang pernah dialamin selama berjualan gitu. Boleh dong share, ada yang tahu gak hari ini kita mau bahas apa sih? Boleh di chat di kolom Zoom kita. Biar seru aja gitu teman-teman. Siapa tahu ada yang salah room, ternyata ini bukan topik yang mau diomongin. Cara berkomunikasi, tips komunikasi. Oke. Ya, bener udah ada di sini ya teman-teman di layar. Jadi kita akan ngomongin komunikasi baik, bisnis makin naik nih. Tips komunikasi di live chat yang bikin bisnis kita lancar. Nah, di sini kita akan ngomongin tips komunikasinya sama siapa sih? Ada Kak Woro dari Jini yang akan kasih tips-tips nih untuk teman-teman semua nantinya. Halo Kak Woro, apa kabar? Kak Woro, sorry, kayaknya masih di mute ya mic-nya. Oke, sorry. Oke, halo Kak, gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Oke, semangat Kak untuk kasih tips-tips ke teman-teman seller hari ini. Semangat banget dong, karena ini topiknya seru banget ya gitu. Betul banget nih. Nah, nggak cuman Kak Woro, hari ini juga akan ada Kak Ale yang nanti akan kasih materi tentang aplikasi untuk yang berguna banget juga untuk komunikasi di live chat ini. Halo Kak Ale. Halo Kak April. Gimana kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke deh. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, saya mau ingetin dulu kepada teman-teman semua untuk pastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya, supaya acara kita berjalan dengan lancar. Dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, atau misalnya kayak tadi ada yang punya problem sendiri nih tentang komunikasi dan mau ditanyakan ke Kak Woro dan juga Kak Ale, boleh di chat dulu di kolom Zoom kita. Nanti akan ada sesi tanya-jawab dan nanti pertanyaannya bisa dijawab di sana. Nah, dan nggak lupa juga saya mau kasih tahu dan mengingatkan kalau acara webinar ini kita akan berikan saldo giveaway berupa OVO senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang nih teman-teman. Caranya gimana sih? Yang pertama, screenshot sesi webinar hari ini yang paling menarik menurut teman-teman. Bisa itu materinya atau mungkin nanti sesi Q&A, terserah teman-teman. Terus post di Instagram Story dan tulis captionnya. Hal yang menarik apa sih yang ada di webinar hari ini? Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag Instagramnya @gini_dn dan juga @cakapcom ya. Dan pastikan akun IG teman-teman gak di private supaya tim kita bisa lihat story-nya. Nah, yang paling penting nih, jangan lupa juga untuk isi kuesioner di Gini karena itu jadi salah satu syarat supaya teman-teman bisa menang giveaway-nya. Oke deh, diingat-ingat ya teman-teman, jangan lupa nanti di-upload. Kita mungkin langsung aja ya, Kak Woro udah panas belum? Udah ready belum nih untuk kasih tips-tipsnya hari ini? Udah siap banget ya Kak April ya buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di webinar sore ini gitu. Oke deh kalau gitu, kita langsung mulai aja gitu ke materinya ya, Kak Woro. Oke. Ya ini kita bisa mulai teman-teman ya untuk webinarnya. Nah, sore ini kita bakal bahas judulnya ya, udah teman-teman ketahui juga, gimana sih gitu cara komunikasi yang baik supaya bisnis kita itu makin naik gitu ya melalui fitur live chat. Oke, kita semua di sini pasti sepakat ya kalau komunikasi ini merupakan salah satu hal yang penting gitu di semua aspek kehidupan kita.
Misalnya aja cara berkomunikasi kita dengan teman gitu ya, dengan sahabat, dengan rekan kerja itu penting. Dan salah satunya ini adalah cara berkomunikasi di bidang bisnis tentu aja ya. Gitu. Kenapa sih gitu ya? Komunikasi ini penting di bidang bisnis karena dengan komunikasi yang baik ya, komunikasi dan efisien, maka bisa menciptakan kondisi ya yang membangun serta menjaga gitu ya hubungan kita sebagai pelaku usaha dengan pembeli gitu, dengan konsumen. Iya, Nah, bener banget nih. Kak Aura, tapi by the way, komunikasi ada ya, ininya nggak ya Kak, PPT-nya mungkin Kak bisa ditampilin juga biar teman-teman bisa lihat. apanya Kak? Untuk PPT-nya mungkin kita bisa sambil Oh, kasih lihat. ini untuk PPT-nya. Oke. Untuk judulnya ini komunikasi baik bisnis makin naik ya. Tadi kita udah bahas kalau komunikasi itu memang penting di semua aspek kehidupan kita, khususnya untuk di dunia bisnis ya, karena bisa membangun hubungan yang baik gitu ya antara kita sebagai pelaku usaha dan konsumen gitu. Tapi komunikasi yang bagaimana gitu yang baik sehingga bisa naikin sales kita gitu kan, nggak cuma sekedar komunikasi aja, pasti ada tips dan trik gimana gitu bisa berkomunikasi dengan pelanggan di dunia bisnis. Oke. Selanjutnya ini kalau kita lihat ya untuk keadaan e-commerce zaman now gitu, e-commerce sekarang untuk nilai transaksi e-commerce di tahun 2022 ini diprediksi naik sejumlah 31,2% menurut data dari Bank Indonesia. Untuk nilainya ini sejumlah sekitar 512 triliun dan angka ini sangat besar ya teman-teman. Menilai memang saat ini tren untuk pembelian di online store atau e-commerce di Indonesia itu semakin meningkat nilainya. Dan kita bisa menjadikan ini sebagai peluang gitu atau kesempatan sehingga kita ikut berpartisipasi gitu di dalam angka ini dan bisa menciptakan peluang atau kesempatan itu untuk kita mendapatkan keuntungan ya di usaha kita gitu di belanja online ini. Oke. Nah, belanja online pun untuk trennya juga meningkat sejumlah 37% selama masa pandemi COVID-19. Kita ngerasain sendiri ya teman-temannya langsung dimulai dari tahun 2020, memang semenjak pandemi ini dimulai, kita jadi kesulitan nih untuk pergi keluar, untuk ke tempat ramai gitu ya, apalagi untuk berbelanja gitu. Kita lebih hati-hati karena memang ada prokes-prokes yang harus diterapkan gitu. Jadi masyarakat ini lebih nyaman berbelanja melalui online karena ya tadi ya nggak perlu keluar gitu, nggak perlu ke tempat ramai, cukup dari handphone aja, tap-tap, dan bisa datang gitu ya, barang yang dibutuhin diantarin langsung ke rumah. Jadi memang lebih efisien belanja online gitu. Oke. Lalu sebanyak 79% pembeli ini lebih memilih menggunakan media komunikasi live chat dibanding media komunikasi lainnya. Pertanyaannya kan kenapa ya? Kenapa sih kok angkanya gede banget gitu? Tentu aja ada media komunikasi lain selain live chat, misalnya aja kayak telepon ataupun email gitu ya. Tapi memang live chat ini lebih digemari dibanding media komunikasi lain karena mungkin aja gitu ya. Kalau telepon kan ada beberapa orang yang ngerasa sungkan gitu ya, atau ngerasa nggak nyaman untuk ngobrol langsung dengan orang asing gitu ya. Ataupun misalnya aja si email ini SLA-nya kan lama ya, cara pembalasan pesannya itu bisa dari 1 kali 24 jam sampai di 3 kali 24 jam. Jadi nggak ngejawab kebutuhan si pembeli ini secara langsung gitu. Jadi mereka butuh sesuatu yang cepat, yang ringkas, yang simple aja gitu. Dan live chat ini adalah jawaban dari kebutuhan-kebutuhan pembeli sekarang ya. Oke, next. Pesan pelanggan itu memang jadi tantangan ya dalam bisnis dari masa ke masa gitu. Gimana sih gitu cara memperoleh kepuasan pelanggan, cara ambil hati pelanggan, sehingga pelanggan atau pembeli itu bisa stay di toko kita gitu ya, jadi pembeli yang loyal. Nah, memang untuk tantangan ini sulit ya teman-teman, tapi bukannya nggak mungkin untuk kita dapetin kalau kita menerapkan cara-cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada pembeli. Dan tentu aja cara komunikasi mungkin 10 tahun ke belakang akan berbeda dengan cara komunikasi kita dengan pembeli di era sekarang ya.
Karena kan memang banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di era digital ini gitu. Oke, nah ini nih ke poin ini teman-teman. Di era digital ini memang memunculkan karakter spesifik baru kepada customer. Mereka untuk zaman sekarang itu mereka pengennya itu serba cepat, serba mudah ya, nggak mau ribet-ribet, nggak mau nunggu lama-lama gitu. Dan live chat menjadi jawaban untuk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertanyaannya kan tadi kenapa live chat gitu ya? Menurut konsultasi, 83% dari pengunjung yang telah berbelanja, namun mereka enggak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, ini si pembeli akan segera meninggalkan keranjang belanjanya. Jadi ini angkanya sangat tinggi, 83%. Jadi kalau kita sebagai usaha ya, udah punya nih e-commerce di berbagai macam punya tokonya, dan nggak memanfaatkan fitur live chat. Ini kan sayang banget ya, karena angka 83% ini kalau misalkan nggak bisa penuhin, pasti akan berefek kepada sales atau penjualan toko kita ya, tentu aja. Menurut ilmu digital marketing, apabila kita kehilangan satu pembeli, itu sama aja dengan kehilangan 10 kali kemungkinan berbelanja gitu kan. Jadi kalau kita memang nggak menggunakan fitur live chat ini, kita bisa kehilangan satu pelanggan, dan nggak hanya itu teman-teman, tapi kita juga bisa kehilangan 10 kali kesempatan berbelanja itu. Karena bisa jadi apabila kita udah menerapkan step-step chat pembeli dengan baik ya, maka bisa aja si pembeli itu melakukan pertama dan melakukan pembelian kedua, pembelian ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi sayang banget nih kalau kesempatan ini udah di depan mata kita gitu ya, kesempatan yang baik ini di depan mata kita abaikan atau kita sia-siakan begitu aja. Oke. Nah, dan bisnis menggunakan live chat ini juga sebanyak 38% meningkatkan pembelian produk dibanding toko yang tidak pakai live chat. Jadi memang ini angkanya sangat berbeda sekali dibanding toko yang tidak pakai live chat ya, karena apabila kita sebagai pelaku usaha khususnya di e-commerce itu udah ada fitur live chat dan kita gunain fiturnya atau manfaatnya semaksimal mungkin, bisa meningkatkan pembelian produk kita. Karena nih, kenapa ya? Karena si pembeli ini merasa kebutuhannya terhadap produk-produk yang ingin dia beli itu terpenuhi melalui komunikasi dari live chat. Oke, selanjutnya, ini sebanyak 51% konsumen akan cenderung untuk membeli lagi dari website yang sama apabila mereka menawarkan fitur live chat. Nah, ini lebih dari separuh ya, 51% si pembeli ini akan repeat order kalau kita memang menawarkan fitur live chat di toko kita gitu. Jadi memang dimanfaatkan semaksimal mungkin lah ya untuk fitur ini gitu, sehingga tentu aja berujung atau berakhir dengan keinginan yang kita pengen gitu ya, toko kita laris penjualannya, lancar pembeliannya gitu. Jadi kita bisa manfaatin fitur live chat yang ada di e-commerce saat ini. Oke, selanjutnya nih, memang apa sih gitu benefit yang kita dapetin kalau kita pakai fitur live chat? Tentu aja ada beberapa benefit yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita menerapkan penggunaan live chat, tentu aja dengan cara yang tepat ya, dengan cara yang efisien gitu. Apa aja sih benefitnya? Yang pertama, ini kita bisa mendapatkan flow chat yang cepat. Seperti yang tadi kita bahas ya, di live chat ini memang fiturnya itu seperti ngobrol secara langsung aja gitu. Kalau misalnya si pembeli ini chat, kita bisa langsung balas saat itu juga, solusi di saat bersamaan. Jadi memang bisa membantu kebutuhan si pembeli ini di momen yang tepat gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama, si pembeli ini kalau misalkan pengen nanyain sesuatu atau pengen komplain sesuatu di toko kita, itu bisa kita respon secara cepat. Oke, untuk benefit selanjutnya, ini kita bisa ngebantu memahami kendala buyer ya, atau kendala pembeli. Tentu aja sebagai pembeli pasti mereka akan pasti pernah ya mengalami kesulitan-kesulitan gitu dalam berbelanja di toko. Misalnya aja kesulitan untuk menentukan ukuran atau warna gitu ya, atau bisa kesulitan misalnya metode pembayaran. Melalui live chat ini kita bisa mengetahui nih apa sih gitu
yang dibutuhin atau yang dihindari sama kita bisa bantu saat itu juga gitu ya, dan ngasih rasa kepercayaan karena ini kita trusted nih, tokonya niat banget nih bantunya gitu. Oke, lalu untuk benefit selanjutnya ialah pengalaman berbelanja yang lebih puas dan menyenangkan. Tentu aja ini bisa kita dapetin karena kalau kita datang ke toko offline gitu ya, dan nggak dilayanin gitu, nggak digubri sama yang jaga toko, itu kan ngebetein ya, nggak enak banget gitu. Begitu pula dengan di live chat. Kalau kita chat di live chat ya di suatu toko gitu, dan nggak dilayani dengan baik, itu kan nggak nyaman gitu ya. Jadi lebih enak kalau memang saat kita chat ke pembeli gitu, penjual, dan dibalas dengan sopan, dengan ramah gitu ya, kita rasa puas dan rasa menyenangkan belanja toko itu. Jadi kayak gitu poin 3 ya. Untuk poin selanjutnya, ini lebih mudah memperoleh feedback. Tentu aja kita sebagai pelaku usaha ya, kan konsumen ini tentu aja tahu nggak ada bisnis yang sempurna gitu, pasti ada aja kekurangannya. Live chat ini kita bisa ngedapetin feedback atau masukan gitu ya dari kekurangan toko yang kita miliki gitu. Jadi kedepannya kita bisa improve untuk kekurangan tersebut. Jadi saat si pembeli yang sama ngelakuin repeat order di kemudian hari, itu nggak mengalami kendala yang sama seperti yang sebelumnya pernah dialami oleh pembeli tersebut. Jadi kan di notes nih toko kita, oh ini tokonya mau improve, mau berubah gitu ya ke arah yang lebih baik. Jadi nilai plus juga nih buat toko kita gitu. Dan yang selanjutnya, ini benefit dari menggunakan live chat, ialah bisa meningkatkan loyalitas customer. Oke. Meningkatkan loyalitas customer ini tentu aja kita harus ya tadi ya menggunakan tahapan-tahapan chat yang sesuai gitu. Jadi bisa membuat si calon pembeli ini on track atau tetap berada di jalannya, nggak pergi kemana-mana gitu. Saya juga punya pengalaman pribadi ya soal meningkatkan loyalitas customer ini. Saya pernah tuh belanja di satu toko mau beli hijab gitu ya. Pertanyaan saya itu cukup banyak gitu ya, cukup cerewet gitu. Tapi si adminnya ini, si customer service-nya ini ngelayanin saya dengan baik. Semua pertanyaan saya dijawab dengan ramah gitu ya, dengan nice. Sehingga jadi kepo-kepo sama tokonya gitu, ngecek-cekin, dan berakhir dengan saya beli produknya. Oke, beberapa bulan kemudian saya ngelihat iklan nih di Instagram, iklan hijab juga gitu. Oh, saya butuh hijab baru nih, model baru, warna baru nih gitu kan. Tapi dibanding saya yang muncul iklan itu gitu, saya lebih kepikiran di toko yang beberapa bulan lalu saya beli gitu. Karena apa ya, tentu aja saya teringat karena Mbak CS-nya, Mbak adminnya itu ngelayanin saya dengan baik banget gitu ya. Jadi saya pengen kesana lagi deh, pengen ngerasain experience yang sama gitu. Jadi dengan penggunaan live chat yang benar ya, yang baik gitu, tentu aja bisa meningkatin loyalitas customer kita untuk repeat order di toko kita gitu. Oke, selanjutnya tips and trick ya, membalas chat pelanggan lewat live chat. Tentu aja kita harus mengetahui nih gimana sih gitu cara ngehandle pembeli lewat live chat, karena memang cara-cara di media komunikasi lain itu pasti berbeda ya. Misalnya aja di email, di telepon, itu bakal berbeda dengan cara kita ngebales chat pembeli ini di live chat. Bahas poinnya ya, apa aja sih gitu, apa aja yang boleh dan nggak boleh kita lakuin selama kita jadi customer service di live chat ya. Oke, yang pertama, ini yang harus kita lakuin adalah ngerespon chat secara cepat. Tentu aja ini harus kita lakuin ya teman-teman sebagai admin chat atau sebagai customer service gitu, karena menurut riset sejumlah 85 pembeli itu ngerasa pengen dibales chatnya itu di bawah 5 menit. Jadi kalau misalkan di bawah 5 menit, si pembeli ini bakal mikir negatif nih tentang toko kita. Mungkin mereka akan berpikir, apakah tokonya udah nggak aktif lagi gitu, atau apakah ini adminnya kemana ya. Bahkan mereka bisa berpikir, oh ini sepertinya tokonya nggak trusted deh gitu. Jadi lama-kelamaan si pembeli ini akan mundur, dan bahkan bisa jadi mereka ngelirik toko tetangga ya gitu. Jadi sayang banget nih kalau memang kita nggak bisa respon chat secara cepat.
teman-teman juga bisa manfaatin fitur balas otomatis ya di live chat. Jadi misalnya aja teman-teman di saat itu gitu ya ada kegiatan lain atau lagi nggak bisa handle chat merchant yang chat pembeli yang masuk, maka ada fitur balas otomatis sehingga membuat toko kita ini tetap dirasa dipercaya gitu ya, dan tetap ratingnya bagus karena nggak ada pesan yang di skip atau nggak ada pesan yang nggak dibales gitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah memahami kebutuhan pembeli. Tentu aja ya, pembeli itu banyak jenisnya ya, banyak macamnya. Ada yang cerewet gitu, ada yang usil. Tapi kita tetap harus paham nih, apa sih kebutuhan pembeli gitu dari chat-chat yang dia kirimin. Misalnya aja walaupun si pembeli ini ngirimin chat yang panjang kali lebar, udah kayak cerita tersanjung gitu ya, nggak habis-habis. Tapi kita harus fokus apa sih gitu yang dibutuhin, dan fokus juga memberikan solusi dari chat-chat yang sebelumnya udah dikirimin gitu. Jadi ini masuk ke poin ketiga ya, fokus memberikan solusi gitu. Jadi walaupun si pembeli ini udah ngomong panjang lebar gitu ya, udah nggak jelas gitu ya, kadang-kadang ujungnya tuh nggak jelas, tapi tetap kita harus kasih nih solusi apa sih yang sesuai kebutuhan si pembeli. Oh ternyata dari sekian banyak chat itu, sekian panjang chat itu, ternyata si pembelinya ini cuma butuh ukuran baju XL toh gitu. Jadi kita udah paham kendalanya dan kita bisa langsung kasih solusinya nih. Oh Kak, untuk baju ukuran XL kakak bisa check out di keranjang sekian gitu. Itu kan jadi bisa enak gitu ya handle si pembelinya. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakuin ya? Hal lain yang harus kita lakuin selama kita balas chat pembeli di live chat. Ini adalah menggunakan bahasa yang positif dan simple. Oke, tentu aja kita sebagai customer service ya harus ada jiwa-jiwa customer service atau jiwa-jiwa melayani gitu. Dengan kayak gimana? Tentu aja dengan pakai bahasa yang positif gitu, bahasa yang nice, yang hangat, yang friendly. Tentu aja harus santun ya bahasanya ya, dan juga simple. Misalnya aja kita bisa pakai kalimat terima kasih gitu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat datang di toko kami gitu. Dan juga kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur emoticon yang ada di live chat sehingga memberikan seperti pengalaman secara visual sama si pembeli ini kalau mereka tuh kayak lagi ngobrol secara langsung sama kita, tapi kita tuh mainin mereka itu dengan tersenyum gitu. Jadi kita bisa manfaatin fitur emoticon tentu aja dengan emoticon secukupnya ya, jangan dibombardir emoticon si pembelinya. Jadi cukup menggunakan emoticon seperlunya aja, dan tentu aja kita harus pakai bahasa yang simple gitu. Bahasa sesimpel mungkin yang mudah dimengerti nih sama si pembeli. Jadi kalau misalnya kita ngobrol panjang lebar, pasti susah nih dipahamin sama si pembeli. Jadi kita cukup pakai bahasa-bahasa yang simple aja, yang bisa langsung dipahami sama pembeli, dan jangan lupa menggunakan tadi ya sapaan-sapaan hangat itu. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah konsep feedback dari pembeli. Ini sebenarnya mirip-mirip sama obrolan yang tadi kita udah bahas gitu ya. Memang toko kita bisa aja ada kekurangannya gitu, pasti aja ada ya gitu, dan kita harus mau menerima masukan-masukan dari pembeli kalau memang masukan itu positif buat toko kita gitu. Misalnya aja ada feedback, ada chat yang masuk nih, kak kok packagingnya nggak aman gitu ya. Oke, packaging kita ternyata kurang safety, atau kak kok restock produknya lama ya gitu. Nah ini kan bisa jadi evaluasi kita ke depannya ya teman-teman, supaya memang kualitas pelayanan kita tuh lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin ke depannya nextnya bisa kita kasih packaging yang lebih aman, atau oke, mungkin ke depannya kita bisa restock barang dengan cepat gitu. Jadi memang kita harus concern terhadap feedback dari pembeli gitu. Oke, untuk poin selanjutnya ialah menggunakan layanan OmniChat. Apabila teman-teman ini punya banyak toko di berbagai marketplace ya, misalnya aja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya, dan ngerasa kesulitan untuk mengelola chatnya ya, karena kan itu harus ngebukain e-commerce satu-satu tuh, buka Shopee, buka Tokopedia, ya buka Bukalapak, dan harus ngebalesin chatnya satu-satu, itu kan agak PR gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin fitur OmniChat ini, di mana fitur OmniChat ini menyediakan satu wadah gitu ya, satu tempat di mana teman-teman ini bisa mengelola semua chat atau live chat di berbagai e-commerce.
Jadi tentu aja pekerjaannya pasti menjadi lebih efisien dan pengelolaannya lebih mudah. Tentu aja meningkatkan rate jadi lebih baik karena tadi ya semua chatnya itu bisa ke-handle gitu dalam satu tempat. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin soal apa aja yang harus kita lakuin sebagai pengelola toko atau admin ya customer service. Selanjutnya nih, apa yang nggak boleh dilakuin sebagai customer service gitu. Ini yang pertama ada mengabaikan chat gitu ya. Tadi kita udah bahas kalau memang kita itu harus first respon gitu dari chat yang masuk. Jadi kita nggak boleh mengabaikan chat gitu aja karena memang kalau kita ngalamin pengalaman ini langsung, itu bakal nyebelin banget teman-teman, karena kita ngerasa kayak nggak dihargain. Padahal kan memang niatnya kita ini pengen beli gitu ya di tokonya. Kalau memang sampai kita mengabaikan chat pembeli gitu, dan pembelinya kabur, nggak jadi beli di toko kita, itu rugi banget ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi pastiin teman-teman balas chatnya, atau bisa tadi mengaktifkan atau menggunakan fitur-fitur balas otomatis di live chat kita. Oke, untuk yang kedua yang nggak boleh dilakukan adalah ini terprovokasi. Ini saya ngambil contohnya dari Google ya, banyak screenshot dari drama online gitu ya, drama all shop gitu di Instagram, di Twitter gitu. Contohnya salah satunya ini kita nggak tahu ya, ini bercandaan atau serius gitu, tapi memang ini pasti aja ada kejadian langsung yang mirip-mirip kayak gini gitu. Kita nggak boleh terprovokasi. Ini contohnya aja, si pembeli ini nanya nih, tas lempang Gucci gitu adakah yang ori 200.000? Kalau bisa 100.000, kan ini ambilnya dari pabrik, harusnya lebih murah dong gitu. Nah ini kan si pembelinya nanya, tapi si penjualnya ini ngejawab dengan ikutan tersulut emosi gitu ya. Dibalasnya, nanti ya kak, kami carikan dulu Gucci kendi dari Tanah Liat untuk kakaknya, terima kasih gitu kan. Ini kan nggak boleh ya teman-teman. Kita sebagai customer service itu memang diwajibkan membalas chat pembeli itu dengan ramah, dengan friendly gitu ya, dengan hangat, dan nggak boleh ikut tersulut emosi gitu. Jadi kita harus balas kondisi chat itu dengan kepala dingin. Dengan kepala dingin walaupun di kepala kita ini kondisinya lagi macam-macam gitu, misalnya lagi capek, lagi sedih, lagi lelah gitu ya. Tapi memang kita harus profesional untuk membalas si chat ini dengan baik gitu ya, sesuai dengan kaidah, istilahnya kaidah customer service gitu. Nah gimana sih gitu baiknya kita ngebales kalau kita lagi emosi? Memang sebagai customer service kita tuh harus banyakin stok sabar gitu ya. Memang kuncinya itu sabar gitu. Harus sabar, tarik nafas gitu ya, keluarkan. Kalau udah tenang kita bisa bales chatnya gitu ya dengan nice. Mungkin bisa dibanding dengan kita bales kayak gini yang nggak sopan, kita bisa bales mungkin seperti ini. Maaf kak, kita lagi nggak ada nih tas Gucci dengan harga segitu, tapi kita ada opsi lain dengan budget yang sesuai dengan kebutuhan kakak di tas yang ada di keranjang sekian misalnya. Itu kan lebih nice dibanding tadi ya rude kayak gini, balasnya nggak sopan banget. Itu kalau bisa dihindari gitu. Oke. Selanjutnya yang nggak diboleh kita lakukan ini ialah adu argumen ya. Adu argumen ini maksudnya kita otot-ototan nih sama si pembelinya gitu kan. Walaupun memang kita tahu misalnya si pembelinya ini yang memang ngeyel gitu ya, keras kepala gitu, tapi kita sebagai customer service ya harus tahu gitu, ini bukan tempat yang tepat untuk adu argumen, untuk otot-ototan, dan kita sebagai customer service ya harus ngalah gitu, harus waras, harus nge-cut off obrolan ini ya dengan dengan senice mungkin gitu. Jangan sampai chatnya panjang lebar di luar konteks gitu ya, justru malah nggak ngedapetin apa yang si pembeli ini butuhin gitu. Jadi memang kalau bisa dihindarin aja untuk ada argumen kayak gini. Lebih baik kita fokus sama apa yang dibutuhin si pembeli dan fokus sama solusi yang kita kasih ya, solusi yang kita berikan. Oke, apalagi nih seharusnya nggak boleh kita lakuin sebagai customer service. Selanjutnya yaitu merendahkan ya. Kita nggak boleh merendahkan pembeli, kita juga nggak boleh merendahkan orang lain ya, termasuk salah satunya pembeli. Contoh chatnya kayak gini nih, masih ada nggak kak, si pembelinya nanya, masih ada nggak kak, si penjualnya justru bales, barang saya mahal, kamu nggak akan sanggup gitu. Nah ini kan
nggak sopan, ini merendahkan orang lain. Kita nggak tahu kondisi dia memang nggak mampu atau justru sebenarnya mampu banget nih, cuma masih nanya-nanya aja gitu. Jadi memang kita nggak boleh untuk merendahkan pembeli, kita harus tetap santun gitu ya, harus sopan ngebaliknya. Dan mungkin aja si pembeli ini nggak punya uang saat itu gitu ya, mungkin aja dia bertanya-nanya gitu. Tapi besar kemungkinan si pembeli ini punya uang di satu kemudian saat dia dapat gaji misalnya, atau di 2 minggu kemudian saat dia dapat bonus, atau di 3 minggu kemudian saat dia dapat hadiah. Jadi kita kan nggak tahu ya kemungkinan ini. Jadi sayang banget kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan dari pembeli itu nggak kita jawab secara nice, justru dia malah berakhir bete sama layanan kita dan pergi, nggak jadi beli. Jadi hilang deh gitu kesempatan untuk si pembeli ini belanja di toko kita gitu. Dan selanjutnya ini nggak boleh terlalu straightforward ya, atau terlalu belak-belakan gitu. Kita sebagai customer service ya harus ngelayanin dengan ada alurnya, nggak tiba-tiba langsung begitu aja jawab yang ada di otak kita ya. Misalnya jadi si pembelinya nanya 1.800.000 boleh mas gitu, dibalas sama penjualnya nih, ambil gitu kan. Oh udah seneng nih si pembelinya, oh mau nih dinego gitu kan. Tetapi dibalas oke mas lanjut ya gitu, lanjut di WA gitu. Dibalas sama si penjualnya, ambil hikmahnya gitu kan. Ini kan terlalu belak-belakan gitu, walaupun kita memang nggak sepakat dengan obrolan di atas gitu, tapi memang harus lebih santun lagi ya, lebih sopan lagi balasnya gitu. Nggak boleh serta-merta apa yang ada di hati kita saat itu kesel gitu ya, karena pembelinya ini nggak jelas nanya atau nawarnya nggak masuk akal, kita lontarin aja apa yang ada di otak kita saat itu gitu. Nggak boleh. Jadi kita tetap harus berpikir untuk gimana sih gitu caranya si pembeli ini dagangan kita, dan tetap lanjut stepnya ya. Karena memang menurut ilmu digital marketing, untuk bisa mengarahkan si customer ini tetap stay di toko kita ya, itu ada 4 tahapan teman-teman. Yang pertama, ini kita harus ngebangun brand awareness ya, atau ngebangun kesadaran bahwa ada nih, kita nih punya nih produk ini, kita nih punya nih merek ini gitu. Jadi pertama-tama kita customer service itu harus kasih kesadaran atau awareness kepada pembeli. Misalnya aja gimana caranya? Misalnya dengan memberikan promo-promo ya, atau gratis ongkir, mungkin aja kasih cashback gitu. Jadi si pembeli sadar akan keberadaan toko kita gitu. Dan selanjutnya setelah awareness ini muncul, maka tahapan yang harus kita lakukan sebagai customer service itu yang kedua, nanti akan muncul rasa ketertarikan ya. Tadi ini ada promo nih di toko ini, coba deh lihat di tokonya gitu kan. Udah mulai tertarik nih si calon pembeli ini gitu ya. Saat muncul rasa tertarik ini, mereka akan lihat di tokonya, itu kita ditambah juga dengan kita kasih pelayanan yang nice ya. Maka mereka selanjutnya dari rasa tertarik itu akan muncul rasa butuh gitu ya, butuh dengan barang tersebut. Setelah dilihat, kayaknya aku butuh nih barang ini di toko ini gitu. Dan berakhir dengan tentu aja yang kita harapkan, berakhir si calon pembeli ini beli barang kita tersebut gitu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan di mana si calon pembeli ini bisa tetap stay dan nggak pergi ke pos sebelah gitu ya, tetap bisa beli produk kita, bahkan sampai bisa membeli repeat order gitu, jadi customer yang loyal gitu. Jadi memang tadi itu adalah tips dan trik ya untuk chat dengan pelanggan di live chat. Oke, untuk materinya udah habis ya teman-teman, obrolan kita sampai di sini gitu ya. Mungkin saya bisa beralih ke April kali ya, Kak April ya? Oke, terima kasih banyak ya Kak Woro atas materinya, banyak banget tips-tipsnya, dari yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, sampai yang jangan dilakukan gitu. Nah, tadi juga ada sempat salah satunya itu pakai OmniChat ya Kak Woro. Nah, Kak Ale nih yang akan bahas lebih lanjut tentang OmniChat. Kak Ale, udah ready kah Kak Ale? Ready. Oke, Kak Woro mungkin boleh gantian share screen-nya. Oke, kalau gitu. Kak Ale, kita langsung aja mungkin ya Kak Ale ke materi selanjutnya. Oke.
Halo, selamat sore nih teman-teman. Perkenalkan, saya Aletea dari tim Gini yang akan mengenalkan tentang Gini Chat. Gitu. Sebentar, aku coba. Oke. Nah, jadi Gini Chat itu apa sih? Seperti yang tadi Kak Woro udah jelasin ya, bahwa penting gitu untuk menjaga komunikasi dengan pelanggan. Nah, caranya itu salah satunya dengan live chat. Live chat itu harus cepat, ringkas, dan simple supaya kepuasan pelanggan tetap terjaga. Kalau pelanggan sudah puas, nanti pelanggan akan loyal gitu kepada kita. Kalau pelanggan sudah loyal, pasti penjualan dan keuntungannya juga akan lebih tinggi. Nah, tapi mungkin susah ya bagi teman-teman, apalagi teman-teman udah berjualan online gitu, terus menjaga kepuasan pelanggan itu bukan hal yang mudah karena chat yang masuk itu seharinya nggak cuma 1-2, apalagi kalau teman-teman tokonya itu udah banyak dan ada di berbagai marketplace gitu. Misalnya teman-teman punya 15 toko yang tersebar di berbagai marketplace, itu mungkin agak sulit buat balesin satu-satu gitu karena chatnya banyak dan harus login, logout atau tambah tab di komputer gitu buat balas chat dan buat balas chatnya. Jadi kan sulit. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan OmniChat, seperti yang tadi Kak Woro bilang. Nah, salah satu OmniChat itu kita ada yang namanya Genie Chat. Jadi bisa mengelola chat di berbagai marketplace, chat dari berbagai marketplace di satu platform aja nih teman-teman. Untuk Genie Chat sendiri saat ini udah tersedia untuk chat dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD, dan yang soon akan ditambahkan juga nih ke Genie Chat yaitu TikTok Chat gitu. Nah, aku mau kasih tahu dulu sebenarnya Genie itu apa. Genie itu adalah sebuah sistem ya omni-channel, jadi sebuah solusi nih bagi seller. Genie itu sebagai enabler dan agregator dalam e-commerce gitu. Dan saat ini Genie sudah melayani lebih dari 167.000 seller gitu yang tersebar di berbagai negara dan tentunya Indonesia juga. Nah, Genie sendiri adalah bagian dari Advanced Intelligence Group yang memiliki beberapa produk gitu. Jadi produknya ada Genie Chat yang hari ini akan aku jelaskan, dan kemudian juga ada Genie ERP, jadi teman-teman bisa mengelola toko online menggunakan sistem ERP. Kemudian juga ada produk kita di digital marketing yaitu Genie Ads, dan juga produk warehouse management system gitu. Jadi kalau teman-teman punya gudang dan banyak gudang untuk dikelola gitu, keluar masuk barang, itu bisa menggunakan Genie WMS. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang Genie Chat. Kenapa sih sebuah bisnis itu perlu gitu? Kenapa sih Genie Chat itu penting untuk bisnis? Nah, yang seperti yang tadi dikasih tahu, kalau misalnya kita perlu sesuatu untuk mendukung kepuasan pelanggan gitu, yaitu salah satunya dengan live chat. Jadi di Genie Chat ini kita bisa integrasi chat dari semua marketplace di satu halaman aja, di satu platform aja. Kemudian kalau teman-teman punya tokonya juga banyak gitu, mungkin teman-teman udah punya admin ya yang bantu untuk menghandle chat-chat dari pembeli, itu kita juga bisa untuk kelola staff teman-teman nih, kelola admin chat teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya lebih dari satu admin, terus mau dibagi-bagi nih mereka aksesnya untuk toko yang mana aja, misalnya dari 10, satu orang pegang 3 gitu, atau satu orang pegang 2 atau 5, itu bisa diatur. Kemudian fitur yang mana aja yang mau dikasih, itu juga bisa diatur. Nah, kemudian kita juga ada balasan AI. Jadi seperti yang tadi Kak Woro juga bilang nih, jadi kita harus balas
kalau bisa di bawah 5 menit itu pesan harus dibalas, dan jangan sampai pesan itu dilewatkan gitu, jangan sampai mengabaikan chat kan. Nah, makanya kita di sini tapi mungkin kalau chatnya itu yang masuk banyak ya, dan ada pasti yang perlu waktu gitu, kita bisa setting untuk balasan otomatis, atau teman-teman mungkin sering dengar auto replay gitu. Jadi kita bisa setting dulu untuk dibalas sama auto replay, baru nanti dibalas oleh admin kita. Jadi nggak ada lagi pesan yang terlewatkan, karena bisa 24 jam dibalas oleh sistem. Gitu. Nah, jadi benefitnya apa aja nih kalau pakai Genie Chat? Kalau pakai Genie Chat, itu benefitnya yang pertama, tidak membutuhkan banyak perangkat. Jadi karena teman-teman bisa kelola di satu platform aja, itu nggak perlu lagi untuk banyak device untuk kelola semua chat. Nah, lalu juga kita bisa menghemat budget karyawan, karena satu karyawan ini bisa mengelola banyak toko gitu di satu dashboardnya. Kemudian waktu membalas juga pasti lebih cepat dong, karena teman-teman bisa melihat di satu platform, nggak usah buka-buka tab lagi. Jadi lebih cepat gitu untuk dibalasnya. Dan kalau misalnya waktu membalasnya sudah cepat, semuanya sudah terhandle, pasti kepuasan pelanggan juga meningkat dong. Kalau kepuasan pelanggan meningkat, berarti bisa meningkatkan loyalitas customer dan penjualannya. Lalu penalti toko juga terhindari nih. Teman-teman pasti pengen untuk menjaga performa chat dari toko teman-teman, karena itu kan berpengaruh ya kepada penjualan atau traffic di marketplace gitu. Lalu kita juga ulasan toko juga jadi lebih terjaga. Jadi teman-teman kalau ada yang beli, review dari pembeli bisa lebih bagus gitu kalau chatnya bisa fast respon. Tuh. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan Genie Chat, teman-teman sekarang bisa untuk download aplikasinya di Genie Chat. Jadi saat ini Genie Chat ada 2 ya. Yang pertama itu versi desktop, teman-teman bisa install di Mac OS atau Windows. Dan yang kedua itu versi web. Jadi kemarin kita baru launching nih teman-teman untuk versi webnya. Jadi teman-teman kalau mau versi web bisa langsung ke chat.genie.com gitu. Nanti setelah teman-teman daftar, baru bisa mengintegrasikan toko marketplace teman-teman ke Genie Chat. Nah, fiturnya tuh apa aja nih? Aku mau jelasin juga fitur-fitur di Genie Chat. Yang pertama itu ada advanced filter. Jadi teman-teman bisa memfilter pesan yang sudah dibaca atau belum dibaca atau belum dibalas. Lalu ada manajemen sub account. Jadi teman-teman bisa mengelola peran dan setiap sub akun gitu. Jadi perannya masing-masing apa, akses yang mau dikasih apa, fiturnya, kemudian toko yang mau dikasih apa, itu juga bisa. Lalu ada fitur penerjemahan. Jadi chatnya yang dikirim atau diterima bisa diterjemahkan secara otomatis atau secara klik manual. Gitu. Lalu ada balasan otomatis. Seperti yang tadi aku bilang ya, auto replay, jadi tidak ada pesan yang terlewatkan. Kemudian ada quick replay nih, kalau teman-teman mungkin chat yang masuk banyak, kemudian mau ada template gitu. Template-nya ini kita bisa pakai quick replay. Lalu ada laporan kinerja toko dan staff, kemudian juga ada manajemen ulasan. Nah, habis ini aku akan kasih lihat nih fiturnya seperti apa di Genie Chat, tampilannya seperti apa. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga nih, saat ini kita sedang berulang tahun nih Genie Chat yang kedua. Jadi kita sedang ada promo. Kalau misalnya teman-teman mau coba, saat ini kita masih gratis selama 1 bulan, dan teman-teman bisa langsung daftar, install atau daftar ke Genie Chat. Kemudian nanti promo ini berlaku sampai bulan September ini aja nih teman-teman. Jadi kalau mau cepet langsung daftar. Nanti teman-teman bisa dapat gratis 1 bulan dan gratis 10 toko gitu.
Jadi basic itu udah dapat 5 toko, ditambah 10 toko, jadi 15 toko gitu teman-teman. Selain itu juga ada diskon 20%. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau subscribe selama 1 tahun, kita ada diskon 20% gitu. Nah sekarang aku akan kasih lihat tampilannya sebentar. Oke, jadi tampilan Genie Chat seperti ini ya teman-teman. Tampilannya, yang pertama tadi di sini teman-teman bisa lihat kita ada chat dari berbagai toko nih. Misalnya kita kan sudah terintegrasi dengan Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan JD. Jadi teman-teman kalau mau masukin chatnya di sini di Genie Chat itu bisa. Jadi integrasi langsung tokonya dimasukin ke sini, jadi bisa dikelola secara bersamaan di satu aplikasi ini aja. Lalu di sini teman-teman bisa lihat nih toko di marketplace Shopee aku itu aku punya 4 toko gitu. Nah chatnya ini bisa digabung nih teman-teman di satu tab aja. Jadi satu tab ini bisa kita lihat tokonya ada berbagai macam nih, ada 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buka tab satu-satu karena dia udah nyampur nih jadi satu. Jadi bisa lebih cepat ya, lebih efektif buat balasnya. Gitu. Nanti juga bisa di filter mana yang belum dibaca, mana yang belum dibalas. Kemudian bisa juga nih ditandai, misalnya teman-teman mau tandai pembelinya warna biru gitu. Kalau yang biru artinya itu adalah pembeli prioritas misalnya, atau warna merah, atau itu yang di blacklist misalnya seperti itu ya, itu bisa. Jadi kita bisa menandai pembeli. Lalu kita di sini juga bisa search by nama pembeli atau nama tokonya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga nih ada filter, ada fitur quick replay nih teman-teman. Tadi seperti kalau misalnya ya teman-teman itu chat yang masuk sehari ada 1000 gitu. Kemudian chatnya itu mirip-mirip, misalnya nanyain barang ready nggak, atau bisa kirim hari ini nggak kalau instan gitu. Kan pasti teman-teman sebenarnya itu jawabannya tuh pengen dikasihnya ke berbagai customer itu sama ya. Kemungkinan malah capek gitu kalau misalnya harus diketik ulang lagi, padahal harusnya ada template-nya gitu. Nah, di sini kita bisa atur template-nya. Misalnya template-nya seperti ini. Produknya itu untuk pengirimannya yang family sama instan itu bisa ya Kak di hari yang sama kalau Kakak ordernya di bawah jam 4 sore gitu, di sebelum jam 4 sore. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ketik satu-satu kalau udah disiapin template-nya gitu dengan quick reply ini. Dan teman-teman tinggal klik send, itu langsung terkirim. Jadi benar-benar meningkatkan efektivitas teman-teman dalam membalas chat gitu. Lalu selain quick replay dan terjemahan ya, tadi ya terjemahan itu misalnya teman-teman sekarang udah berjualan di Shopee Indonesia, tapi teman-teman mau ekspansi nih ke Shopee Thailand atau Vietnam gitu. Nah teman-teman kan mungkin nggak bisa bahasanya ya untuk kalau ada yang beli gimana, jadi ini berguna banget untuk teman-teman yang mau ekspansi bisa langsung untuk aktifin fitur auto translate-nya di sini atau mau translate secara manual. Tuh, jadi nanti bisa diterjemahkan untuk pesan yang akan dikirim atau pesan yang diterima. Itu. Kemudian untuk sini kita bisa lihat juga ada fitur lainnya nih teman-teman. Di sini ada fitur store performance sama staff performance. Maksudnya ini adalah laporan dari kinerja toko atau kinerja staff gitu. Jadi kalau mau lihat untuk toko ini tuh yang masuk chatnya sehari berapa sih? Gitu. Customer yang dibales itu berapa? Respon rate-nya tuh berapa? Kemudian penjualannya berapa setelah dibalas oleh chat gitu, setelah dibalas oleh admin chat, itu kita bisa lihat di sini laporannya. Lalu staff performa misalnya
teman-teman seperti yang tadi bilang ada staff ya, ada admin chat khusus gitu. Mau lihat rinciannya sehari itu dia balas chat berapa sih, rate dia balas 10 dalam waktu 10 menit tuh berapa chat yang dia balas, berapa chat yang dia respon, kemudian berapa toko yang dia kelola, chat yang dia terima tuh berapa. Itu kita bisa lihat juga di laporan staff ya, staff performance ini. Lalu selain staff performance, kita juga bisa lihat untuk quick replay. Yang tadi aku bilang untuk quick replay kita bisa atur di sini template-templatenya gitu. Lalu untuk auto replay nih teman-teman, kalau teman-teman pengen mungkin nggak bisa 24 jam kan di depan laptop liatin chat dari customer gitu. Nah, bisa nih diatur dengan auto replay. Fitur auto replay ini kita bisa atur untuk Shopee, Lazada, atau Tokopedia gitu. Jadi kalau misalnya belum dibalas dalam waktu 1 menit, itu akan terkirim pesan auto replay gitu. Sistem akan otomatis mengirim ke pelanggan untuk auto replaynya. Lalu kita juga ada di sini review management atau manajemen ulasan. Misalnya teman-teman udah ada nih ada pembeli di toko gitu. Di toko kemudian pasti ada dikasih bintang kan, dikasih rating 1, 2, 3. Nah, ratingnya ini kita bisa balas dan kita bisa lihat di sini. Seperti yang dilihat misalnya di sini di toko Bia ini ada rating gitu. Kemudian kita mau balas, terima kasih Kak gitu atas ratingnya. Ini kita bisa balas dengan fitur review management atau manajemen ulasan di sini. Kita juga bisa tandai di sini prioritas misalnya atau tandain terserah teman-teman mau ditambah catatan apa di sini. Nanti balasannya akan terlihat juga di toko teman-teman di bawah ulasan dari pembeli itu. Kemudian kita untuk balasan ulasan ini bisa kita atur juga nih kalau misalnya teman-teman mau otomatis, kalau misalnya ada pembeli yang kasih rating 5 atau rating 4 gitu, teman-teman langsung otomatis dia akan membalas, jadi teman-teman nggak perlu lagi balesin satu-satu kayak gini gitu. Teman-teman mau kalau untuk semua yang rating 5, rating 4 kayak mau semuanya dibalas secara otomatis, itu kita bisa juga untuk setting di replay review setting gitu. Nah, untuk yang ratingnya rendah gimana? Teman-teman bisa aja untuk karena kan kalau pembeli kasih rating rendah sebenarnya masih bisa diubah gitu. Jadi teman-teman bisa untuk langsung chat ke pembelinya. Itu juga bisa disetting. Jadi disetting untuk auto chat ke pembeli bahwa tolong dong jangan dikasih rating rendah gitu, atau apa kekurangannya ya, kenapa dikasih rating rendah. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan lagi ke pelanggan yang mana nih yang perlu diperbaiki, mungkin ada kekurangan yang bisa dikirim lagi atau seperti apa gitu, ada solusi lain sehingga rating dari toko teman-teman tetap terjaga gitu. Kemudian ada fitur reminder nih. Reminder ini apa? Fitur reminder ini jadi misalnya teman-teman ada pembeli yang sudah nanya-nanya gitu, tapi belum check out juga, atau udah check out tapi belum bayar, atau udah beli tapi belum ngasih rating gitu. Nah, teman-teman bisa untuk pakai fitur reminder ini yang nantinya akan otomatis mengirimkan pengingat kepada pembeli untuk melakukan sesuatu gitu, entah itu melakukan pembayaran atau melakukan check out atau memberikan ulasan ke toko tersebut, ke toko teman-teman gitu dari barang yang sudah sampai. Nah, selain itu kita juga bisa nih untuk atur staff ya, atur staff yang tadi. Kalau misalnya staff ini mau dikasih tokonya untuk Bukalapak dan Shopee aja, staff yang ini untuk Tokopedia dan Lazada aja, itu bisa. Dan perannya juga bisa diatur, apakah perannya nanti mau dikasih akses semuanya kah, atau
hanya beberapa akses aja gitu. Ini bisa diatur di staff dan enroll management gitu. Nih, misalnya di sini akses apa aja yang mau dikasih itu bisa. Karena kan kalau misalnya yang laporan tadi itu mungkin agak sensitif ya, nggak untuk admin nggak boleh lihat gitu. Itu kita bisa atur supaya nanti staff dan store performanya nggak usah dikasih akses gitu. Atau toko yang mana aja yang mau dikasih nih aksesnya, itu bisa. Di sini misalnya, di sini toko yang mau dikasih yang ini gitu, atau yang ini. Nah ini bisa dikasih, diatur dari Genie Chat, seperti itu. Kemudian ada notifikasi suaranya juga nih, kalau misalnya ada chat masuk, nanti ada suara dan akan ada pop-up gitu, kalau ada chat yang masuk. Nah, ini untuk tampilan dari Genie Chat versi desktop ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman install. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di versi yang di Google Chrome gitu, misalnya di versi web, itu bisa teman-teman langsung ke chat.genie.com. Nanti teman-teman bisa daftar dan tampilannya itu sama sih seperti yang versi install tuh. Jadi sama aja, bisa di versi yang web atau versi desktop. Nah, kalau misalnya mau install yang versi desktop, teman-teman harus ke Genie ERP dulu nih. Di Genie ERP nanti teman-teman daftar, kemudian teman-teman ke menu chat, lalu bisa pilih yang chat now, nanti chat now itu akan jump in ke sini, atau bisa install versi Windows, Mac gitu. Kalau nanti untuk kedepannya yang soon akan ada juga fiturnya itu fitur Android dan TikTok chat gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa nih daftar dulu, karena saat ini kita juga masih ada promo untuk bulan ini. Jadi berguna banget promonya. Itu gratis 1 bulan Genie Chat Basic. Jadi dari harga 139.000, teman-teman bisa pakai 1 bulan ini secara gratis. Jadi Genie Chat Basic ini gratis dan bisa ditambah 10 toko gitu. Jadi Genie Chat Basic itu paketnya bisa menambahkan sampai 5 toko. Nah, tapi karena Genie ulang tahun dan ada promonya juga, teman-teman bisa tambahin lagi 10 toko. Jadi totalnya ada 15 toko gitu. Jadi benar-benar kesempatan yang bagus nih teman-teman untuk mengelola chat dan komunikasi yang baik supaya bisnisnya juga makin naik kan. Dan juga kita ada diskon 20% kalau teman-teman mau subscribe selama 1 tahun. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan Genie Chat dari aku cukup sekian ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau mau langsung tertarik gitu dengan Genie Chat, bisa langsung menghubungi kami di website atau email atau nomor telepon yang tertera di sini. Gitu. Mungkin sekian, aku kembalikan lagi ke Kak April ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ale atas penjelasannya tadi. Banyak banget ya fitur-fitur Genie Chat. Jadi mau itu teman-teman seller baru mulai jualan atau mungkin udah jualannya udah lama dan udah banyak toko-tokonya, itu bisa kebantu banget ya pakai Genie Chat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Semoga informasi yang didapat hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dicatat mungkin dan juga dipraktekkan ya. Sayang banget kalau nggak dipraktekin supaya bisnis kita juga makin cuan. Terima kasih juga untuk Kak Woro dan Kak Ale yang sudah memberikan materi hari ini ya Kak. Semoga berkah materinya gitu. Nah, aku juga mau ingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @genie_idn ya, karena seluruh informasi mengenai update fitur, acara webinar, atau mungkin tips-tips dalam berjualan itu juga akan di-share di sosmednya kita.
Dan jangan lupa juga untuk daftar Genie Chat, karena bulan ini kita lagi ada promo gratis 1 bulan dan juga ada diskon 20% untuk pembelian selama 1 tahun. Jadi ayo buru-buru ya kita, karena mumpung bulan ini lagi banyak promonya gitu.